Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah yang saya cintai karena Allah. Kita tidak banyak yang hadir, tapi banyak di dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ada pengajian ilmu, maka malaikat sakinah, malaikat rahmah turun di mana ada majlis-majlis ilmu. Salah satu fadilah orang-orang yang bersama majlis ilmu, yang duduk ketika orang yang duduk bersama majlis ilmu, ketika Allah turunkan rahmat, maka dia pun akan mendapatkan rahmatnya. Ketika seseorang itu tidak berilmu, duduk di majelis ilmu, maka dia akan memperoleh ilmu. Ketika seseorang itu tahu, pandai, maka dia akan mengajarkan ilmunya. Ini adalah keuntungan ketika kita duduk bersama majelis ilmu, ya. Duduk di dalam majelis ilmu. Tetapi jika kita duduk bersama majelis ghafilin, majelis yang lalai, di situ tidak disebutkan nama Allah, ketika azab Allah diturunkan, maka akan mengenai orang-orang yang duduk bersamanya. Ini bahayanya. Awak duduk-duduk, entah ditompe uang judi-judi, mabuk-mabuk, ya. Kan ada majelis ilmu tuh. Ketika Allah turunkan azab, kita yang duduk pun, padahal kita tak ikut andil situ, kita akan mendapatkan azabnya. Kemudian jika kita orang yang bodoh, tidak tahu ilmu, maka majlis itu tidak akan pernah kita dapatkan ilmu di situ. Ketika kita orang berilmu, kita tahu banyak, duduk di majlis yang tidak menyebutkan nama Allah, maka orang lain tidak akan memperdulikan ilmu kita. Tidak akan ada yang menghargai betapa berharganya sebuah ilmu. Inilah larangan. Setiap sesuatu itu ada tempatnya. Ketika sesuatu itu tidak difungsikan pada tempatnya, maka dia tidak bernilai. Maka kalau menurut ilmu BK, ini perlu kita melihat penempatan dan penyaluran kita, di mana bakat kita, ya, ataupun di mana kemampuan kita, duduklah kita, di mana seharusnya kita. Tetapi kalau menurut ilmu agama, bahwa manusia itu tempatnya di dalam agama, ya, bukan di luar agama. Ketika dia berada di luar agama, tidak beramal soleh, maka dia akan mati sebagaimana ikan di daratan. Kalau ikan di daratan, dia akan mati, tidak bertahan lama. Hidupnya, kebahagiaan manusia itu berada di dalam agama, pengamalan agama yang sempurna. Jika dia tidak sempurna mengamalkan agama, maka dia kehausan, menderita. Maka kata orang-orang ahli dakwah, aduh kasihan saudara-saudara kita, mereka ini menderita. Maka sampaikan agama pada mereka. Kenapa menderita? Padahal kita tengok dia orang kaya, ya, serba cukup, serba ada, gagah, ganteng, cantik. Ternyata ketika kita telusuri memang betul, menderita rupanya. Karena apa? Karena agama tidak ada. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, maka sempurnalah semua kebaikan. Jadi kita ini tidak ada yang baik, ya. Kebaikan kita itu tidak ada yang sempurna, melainkan Allah lah yang menyempurnakannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur juga kita kepada Allah atas tiap keadaan. Maka ketika kita ditimpa musibah, ucapannya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Fadilahnya minta pada Allah supaya Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau kita kehilangan sesuatu, minta pada Allah. Kalau kita mendapatkan musibah kematian, minta pada Allah, bacakan minta ganti lebih baik. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ikhwah fillah, saudara seiman yang saya cintai karena Allah,
Juga kita tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau berselawat ini kita pas-paskan ya. Yang harus dimainkan itu tasdidnya. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan nanti kayak orang apa itu? Apa namanya selawatan tarawihan itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan? Itu kalau bahasa kitanya salah godak ya. Salah ya. Yang betul tasdidnya yang dimainkan di situ ya. Gunnah musyaddadah digunakan. Jangan mimnya yang dimatkan, dipanjangkan. Ini tidak dibenarkan kita. Sepele cuma sering keliru kita. Selawat ini memudahkan kita dalam semua urusan. Kalau kita sulit, maka banyaklah selawat. Insya Allah akan mudah kita. Karena selawat ini akan mempermudah semua urusan kita. Kemudian selawat ini akan mendatangkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bukti kita mencintai Rasul. Tetapi apakah cukup kita hanya dengan berselawat? Tak cukup. Ya, ada orang ketika selawatan atau nyanyi-nyanyi nomor 1, tapi sholat tak mau. Ini tidak mendekatkan dia kepada Allah ya. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang mirip amalnya dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Banyak mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Melalui lisan beliau menyampaikan tentang perkara-perkara besar. Beliau menyampaikan tentang berita-berita besar. Naba'ul azim. Berita-berita yang sangat besar. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kalau ada berita yang keseharian kita yang kita konsumsi, itu belum lagi besar ya. Tapi kita sering melupakan berita yang lebih besar, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini berita yang sangat besar, memberitakan apa yang belum terjadi dan yang telah terjadi. Bagaimana Fir'aun, Namrud, ya, Qarun, kaum Ad, kaum Samud, orang-orang durhaka diberitakan oleh Al-Quran. Ini ceritanya besar, terjadi, betul-betul terjadi. Kalau berita sekarang yang betul terjadi itu cuma tanggal, ya. Tanggalnya jelas, bayarannya jelas ya. Apalagi kalau untuk iklan kita, untuk 15 detik itu sekali iklan 60 juta. Makanya wajar orang kalau sedang kampanye ya, iklankan dengan bagus itu wajar. 15 detik itu bayarannya berapa? 60 juta. Kalikanlah. Butuh berapa kali iklan itu? Ada iklan yang gratis yaitu Al-Quran yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kita lupakan. Asik kita baca FB, WA, lupa baca Al-Quran. Ini adalah kekeliruan yang nyata. Maka untuk itulah ikhwah fillah, ada abangda, ada adinda, mungkin di sini semua. Banyak ini orang-orang berilmu semua yang hadir ya. Insya Allah ya. Ada yang tamat pesantren, ada yang SMK, ada yang SMA, ada yang dokter juga hadir bersama kita ya. Ini mahasiswa juga hadir ini ya. Pondok pesantren, abang-abangda, adinda kita semua. Maka mari kita amalkan ilmu kita, karena kata orang Arab mahfuzah, kalau ilmu tidak diamalkan kasyajarati bila samrah, seperti pohon tidak berbuah, ya nggak akan pernah berbuah ya. Ilmu kita contoh pamannya dia anak pesantren, ilmunya ya amalkan di rumah, di masjid, di mana-mana nampak deh ya. Kalau dokter ilmunya ada tempat prakteknya gitu ya. Kalau guru ilmunya ada di sekolah-sekolah, di rumah-rumah. Jadi itu adalah akan berbuah dia, ya.
Jadi kalau kita tahu sholat, maka amalkan sholat. Supaya apa? Supaya fitnah tidak datang. Baik, karena judulnya fitnah, kita buka sedikit tentang fitnah. Fitnah ini di dalam bahasa Arab asal katanya fatan, fatana. Ini fitnah, ya. Kalau jamaknya fitan, berarti banyak fitnah yang terjadi. Di dalam Al-Quran, fitnah ini pengertiannya banyak, ya, banyak pengertiannya. Pengertian yang pertama, fitnah ini bisa azab, bisa azab, ya, bisa siksaan, seperti corona ini, ya. Ini fitnah ini, ya. Atau ini dijelaskan dalam surat Az-Zariyat. Ada Al-Quran digital, ada Al-Qurannya. Coba tolong dibaca suratnya ke-51 ayat yang ke-13. Iya, coba bacakan. Ya, jadi di dalam berdasarkan Az-Zariyat ini, ayat fitnah yang ada di dalam surat itu maknanya adalah azab. Jadi tidak bisa kita gunakan dulu. Kamu jangan memfitnah saya, kan gitu kan? Nanti atau kita gunakan pula dalilnya nanti al-fitnatu asyaddu minal qatl. Wah, itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 191, ya. Apa? Al-fitnatu, coba Al-Baqarah 191. Apa makna fitnah di situ? Ada kawan nanti memfitnah kita, kamu jangan memfitnah saya. Dibaca pula dalilnya tadi, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam loh dari pembunuhan. Kejadiannya lain, ayatnya lain pula dibaca, kan? Nggak pas dia gitu. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Al-Baqarah 191. Oke, cukup begitu ya. Wal fitnatu asaddu minal qatl. Artinya apa? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makna ayat itu bukan orang-orang menuduhkan apa yang tidak kita buat. Kita sering itu kan, kamu jangan memfitnah saya, kamu jangan suka fitnah saya. Dibacanya dalilnya ini, itu salah tempat, salah kamar dia, ya. Makanya kita perlu mengerti apa itu arti fitnah. Fitnah pada ayat ini maknanya adalah kesyirikan, ya. Orang kafir Quraisy itu dulu dia suka menyembah berhala, patung, diusirnya, ya. Kemudian mereka berperang pada bulan haram. Maka ketika bulan haram kan nggak boleh berperang, itu haram. Maka kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kezaliman yang mereka buat, kesyirikan yang mereka lakukan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan hari ini. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan sampai nanti kita salah menggunakan ayat di dalam situasi tempat, gitu ya. Sekarang kita merujuk dulu makna fitnah, ya. Nanti kita apakan? Tadi makna azab udah, makna kesyirikan udah, ya. Nah, azab atau kezaliman itu sama, ya. Ada juga dalam surah Al-Baqarah 217 sama. Coba lagi bacakan surat Al-Buruj. Al-Buruj surat yang ke-85. Suratnya yang ke-85 Al-Buruj
Masya Allah ya. Ini menceritakan tentang Ashabul Ukhdud ya. Mungkin sudah ada Ustaz Khalid Basalamah saya menceritakan itu ya. Ketika rakyatnya beriman pada Allah, akhir ceritanya ini ya, seorang pemuda yang berguru pada ahli sihir ya. Kemudian di tengah jalan, seorang tukang sihir, dia jumpa orang soleh. Dia berguru juga. Maka dia sering terlambat sampai ke tukang sihir tadi. Mengapa dia wajib ke tukang sihir? Karena ini utusan raja. Karena raja tadi tidak punya anak. Ya, mesti ilmu ini mesti diteruskan gitu. Maka dia berguru pada ulama tadi, dia sering terlambat. Maka singkat cerita, anak muda ini dihukumlah, ya dihukum. Ketika dihukum, dibacok tak mampan, dibunuh tak bisa, dibakar tak bisa, ya, dibuang ke laut terendam tak mati juga. Maka kata anak muda tadi, saya baru bisa mati apabila ketika dipanah dengan menyebutkan nama Allah, Bismillah. Oh iyalah, karena raja tadi sangat bernafsu untuk membunuhnya. Dia sakit hati lagi kali, ya. Kok bisa hebat kali ini orang, ya. Maka disebutlah oleh raja tadi Bismillah, mati muda tadi. Rupanya asbab raja baca Bismillah tadi, semua rakyatnya beriman pada Allah. Rupanya yang membunuh baru bisa anak muda ini mati ketika disebut nama Allah, karena Allah itu Tuhannya, Rabbnya. Maka beriman. Jadi Ashabul Ukhdud tadi, karena tidak terbunuh satu persatu, maka dibuatlah parit besar panjang, dihidupkan api. Rakyat tadi disuruh masuk semua. Jadi sebutkan cerita ini, innalladzina fatanul mu'minin, fatan, fitnah, fatana kan, asal nanti fatana, fitnah. Ini artinya pada ayat ini adalah kezoliman, sewena-wena, menganiaya. Dari pas surat Al-Burd tadi, ini makna fitnah yang ada pada surat ini, pada ayat ini makna kezoliman, menganiaya, menzolimi orang lain, mencelakakan orang lain. Itu fitnah, ya. Disebut juga fitnah. Kemudian ada lagi fitnah ini bermakna ujian. Ini digambarkan di dalam surah Al-Anfal, ya, ayat yang ke-28. Ini maknanya ujian. Ketahuilah bahwa hartamu dan apa tadi ayatnya? Wa'lamu dan anak-anak auladakum fitnah. Bahwa harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Ini ayat ini menggambarkan ini ujian. Ya. Di ayat lain juga disebutkan harta, anak-anak kita, para wanita, ini fitnah buat kita, ya. Anak-anak, istri kita, bagi punya istri, yang tidak istri ya wanita, itu fitnah, ya. Fitnahnya buat laki-laki. Maka di hadis juga disebutkan sesungguhnya dunia itu hijau, ya, ranum. Itu disebutkan dalam Mukhtarul Hadis, ya. Ada itu dalam Mukhtarul Hadis bagi yang santri, ya. Maka kata Rasulullah, takutilah dunia dan takutilah wanita. Inna awal fitnah fil Bani Israel. Sesungguhnya fitnah yang pertama terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Di hadis lain disebutkan juga, sesungguhnya wanita bila berhadapan dengan kita, maka setan akan duduk di ubun-ubunnya, supaya terlihat indah. Jika dia memunggung dengan kita, dia duduk di pantatnya, ya.
Contoh di jalan ada kayak itik di jalan kan, perempuan namanya kan, kita tengok cantik kali, rupanya nenek-nenek, karena setan bertengger. Setelah tahu nenek nak mau nengok lagi ya, ini fitnah dari setan. Maka kita harus hati-hati ya, terutama anak-anak muda. Obatnya ghaddul basar, tundukkan pandangan ya. Kalau terhadap ujian ini, baik harta, anak-anak, teman kita ya, wanita, tahta, pangkat, jabatan, status sosial, ini masuk ke dalam fitnah ujian. Ini juga disebut dengan fitnah. Ini adalah pengertian fitnah. Adapun fitnah yang sering kita bicarakan, kamu jangan menfitnah saya, kamu jangan mengada-ada berbohong ya. Ini di dalam Al-Quran disebutkan hadisul ifki ya. Tidak dikatakan itu fitnah bahasanya, tapi itu adalah melontarkan berita hoax, hadisul ifki ya, hoax bahasa kita hari ini, hoax ya, atau hoax. Ini adalah hadisul ifki, pernah terjadi pada Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah berzina. Bahasa kita difitnah, tapi Al-Quran tidak menyebutkan itu fitnah, tapi menceritakan tentang itu hadisul ifki, berita bohong, berita hoax bahasanya. Jadi jangan nanti sampai maksudnya kita mengkaji fitnah ini, jangan sampai kita menyebutkan ayat tetapi konteksnya berbeda ya. Kamu memfitnah saya, kita baca pula al fitnatu asyaddu minal qatli atau wal fitnatu akbar minal qatli. Dua ada ayatnya kan. Ini ayatnya bukan tentang itu, tentang yang lain gitu. Mungkin secara bahasa atau secara terminologi atau etimologi bahasa, secara istilah juga telah kita bahas ya, apa itu fitnah. Maka jika kita kaitkan dengan fitnah akhir zaman, mungkin ada itu khusus terjadi ya. Kalau masalah fitnah wanita itu bukan fitnah akhir zaman, memang udah ada dari dulu. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Jika kita kaitkan dengan cerita harta, itu bukan fitnah akhir zaman, udah ada di zaman Qarun, Sa'labah udah ada, ya kan? Jika kita bercerita tentang fitnah tahta, jabatan, itu udah ada di zaman Fir'aun. Cuma memang ada kalau untuk akhir zaman ini akan datang pemimpin jabbarin, ya. Kita ini berada, sepakat ulama, berada pada tahap yang keempat ya. Kita akan dipimpin oleh penguasa diktator sekarang ini. Penguasa diktator ini adalah salah satu fitnah akhir zaman memang, yang tidak ada di zaman dahulu ya. Kalau masalah diktatornya ada di zaman dahulu, tapi yang ini kayaknya agak khusus, spesialis bahasa dokternya ya. Kesehatannya spesialis dia. Kenapa khusus? Karena setelah ini akan datang kepemimpinan Imam Mahdi. Maka kita tidak usah ragu bahwa kita akan didatangi oleh Imam Mahdi, tidak usah ragu, karena kita ini pasti terakhir ya. Kepemimpinan ini pasti terakhir, setelah habis ini nanti akan digantikan oleh Imam Mahdi. Ini pasti ya. Tapi siapakah Imam Mahdi ini? Termasuk salah satu ciri-ciri akhir zaman juga. Tapi siapakah yang menjadi pengikut Imam Mahdi? Apakah mereka yang selalu melarang orang berjuang? Nggak ada itu khilafah. Kalau nggak turun Imam Mahdi, nggak ada khilafah. Sementara dia berpangku tangan. Orang yang demikian, dia nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Ya. Sesungguhnya Imam Mahdi itu hadir setelah terbelah dua umat ini. Tahu terbelah dua? Kalau bahasa Al-Quran surat Yasinnya, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kalian, dan pisahkan orang beriman dengan orang kafir, dari pisahkan orang fasik dengan orang beriman, dari pisahkan orang yang munafik dengan orang-orang beriman.
Nah, Imam Mahdi itu hadir ketika itu, tidak bercampur. Hak batil itu tidak bercampur. Salah satunya contoh seperti aksi 212 semalam itu sudah nampak. Salah satu ciri, ya. Nah, ada ulama yang membela kebenaran, ada ulama sud. Di situ tidak berlaku baik dia Islam ataupun tidak berlaku. Yang berlaku keberpihakan ketika itu. Apakah dia berpihak kepada kebenaran atau berpihak kepada kebatilan? Nampak. Di zaman Imam Mahdi itu hadir ketika ini dah terjadi. Namun ketika itu umat belum menyatu, belum ada kepemimpinannya. Sampai sekarang Islam kan nggak ada pemimpinnya. Ada nggak pemimpin Islam sekarang? Ada? Nggak ada. Kalau agama lain, boleh kita contohkan agama lain? Contoh agama Katolik, Kristen, ada nggak pemimpinnya sekarang? Ada, di Vatikan. Jelas, apa kata Paulusnya sampai ke bawah. Itu, ya kan? Buddha ada pemimpinnya. Nyatu dunianya ada. Hindu ada. Sekarang Islam ada nggak pemimpinnya? Enggak. Jangankan ulama Arab Saudi, ulama Indonesia aja nggak didengarin. Ini artinya bahwa Islam itu tidak ada kepemimpinan sampai sekarang. Islam belum ada kepemimpinan. Makanya kita diobok-obok. Inilah yang maksud oleh hadis Nabi itu. Kamu nanti seperti makanan yang dihidangkan, yang dicaplok oleh orang lahap. Kiri, kanan, depan, belakang. Kenapa? Kita terombak-ambing kayak buih, tak bertuan kita. Kita tidak bertuan, tidak ada kepemimpinan. Bahkan setiap usaha untuk menyatukan Islam selalu dikatakan teroris. Selalu dikatakan dibubarkan, ya, dibubarkan organisasinya. Kenapa? Karena mereka takut dengan kebangkitan Islam. Nah, intelijen Mossad sudah mengatakan bahwa Islam akan bangkit tahun 2022. Tahun berapa? 2022. Mereka sudah prediksikan. Orang-orang Barat sibuk menstop Islam dari timur ini. Ternyata bangkit dari mereka Islam itu. Bagi kita baca berita Amerika, Eropa, ini sekarang Islam itu sedang semangat. Banyak yang masuk Islam sekarang ini. Mereka tak terhambat lagi. Maka termasuklah corona ini termasuk untuk menghambat juga sedikit. Sehingga aktivitas dakwah berkurang. Tapi ini fitnah, ujian buat kita. Ini maksudnya fitnah tadi, ya. Kalau terjadi fitnah, bagaimana kita mengatasinya? Diam kita, berbanyak doa pada Allah. Karena apabila kita berbicara, fitnah ini bukan bertambah hilang, bertambah. Coba tengok orang-orang yang berbicara pasti ditangkap, dipenjara, ya kan? Karena kata Rasulullah, apabila fitnah terjadi, maka orang yang berdiam lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berdiri diam lebih baik daripada orang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Disebutkan. Artinya ketika fitnah itu datang, kita mesti banyak minta ampun pada Allah. Nggak usah dibicarakan. Kalau dibicarakan bertambah besar dia fitnah itu. Diam, kita berdiam diri di rumah saja. Gitu ya. Banyak berzikir, banyak berbuat, gitu. Ikhwah fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada fitnah tadi, tentang kepemimpinan tadi, ya. Maka kita perlu buat suatu fikrah bahwa Islam itu harus punya kepemimpinan dia. Maka di antara kita, sebelum terbentuk kepemimpinan, kita mesti kenal dengan musuh kita dulu. Tahu musuhnya. Orang itu wajib punya musuh. Salah kita kalau mengatakan kita tidak punya musuh. Orang itu wajib punya musuh. Allah sudah tetapkan. Maka anggaplah mereka musuhmu, kata Allah. Musuh pertama setan, iblis. Ya nampak.
Yang tidak nampak. Musuh yang nampak Yahudi dan Nasara. Itu jelas, ya. Maka ulama kita bilang, sebaik-baik Yahudi dan Nasrani, sebaik-baik Yahudi dan Nasrani, kamu wajib untuk berprasangka buruk terhadap mereka. Bersuzon wajib. Karena Al-Quran dah tetapkan musuh. Karena mereka tidak pernah ridha. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara. Mereka tidak akan pernah ridha. Walaupun dia baik pada kita. Melainkan itu cuma taktik politik mereka mensiasatinya kita. Nah. Kemudian sebaliknya, seburuk-buruk saudara kita, dia Islam seagama dengan kita, jangan pernah kita berprasangka buruk. Tak boleh. Bersuzon tak boleh. Ya. Nah, baik aja sangka kita. Sangka baik aja kita. Karena apa? Ternyata kata ulama kita, setipis-tipis ikhwah, setipis-tipisnya persaudaraan adalah berhusnuzon, berprasangka baik. Betul nggak itu? Betul. Sakit emang nggak pernah kita jenguk, ya. Silaturahim jarang pula kita. Itu kan ciri orang berikhwah, ya kan? Memberikan hadiah jarang, bersedekah jarang, ya. Saling mengunjungi jarang kita. Yang tersisa cuma berprasangka baik. Nggak mampu juga kita berprasangka baik, maka lenyaplah ikhwah di antara kita. Tak tegur sapa lagi, itu tidak bersaudara. Maka tidak halal kata Rasulullah orang yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Nggak boleh, ya, haram hukumnya. Maka setipis-tipis ikhwah adalah berprasangka baik, berhusnuzon kita pada saudara kita. Alhamdulillah yang saya cintai karena Allah. Waktu kita tinggal sekitar 15 menit lagi lah, ya. Kayaknya. Nah, mungkin kita teruskan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ada di kertasnya, ya. Nah, itu aja dulu ya. Nanti kita teruskan. Silakan. Coba ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Yang akhwat ada? Tolong ambil apanya? Kertasnya. Firman. Dari bawahnya. Ambil dari bawah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Jika pertanyaan kembali tema, saya ingin bertanya, apakah ada caranya agar saat membaca Al-Quran pikiran kita bisa fokus dan khusyuk? Ustaz, jazakallahu khairan. Ini sebetulnya pertanyaan ini cocoknya pada qori kita tadi, yang bisa khusyuk, fokus, ya. Tapi nak mengapa, mudah-mudahan mengarah sedikit jawabannya, ya. Yang pertama, kita mesti bersihkan dulu diri kita, ya, yaitu dengan berwudu toharoh, ya. Toharoh ini berbeda dengan nazif, ya. Ada hadis at-tahuru satrul iman. Yang sahih ini at-tahur, bukan an-nazafah, ya. Ada buat an-nazafatu minal iman. Ini adalah, ada yang mengatakan ini adalah mahfuzah, ya, bukan hadis. Kebersihan juga, an-nazafah itu. Nazafah itu artinya kebersihan luar. An-nazafah. Mengapa berwudu, istinja, mandi itu dimasukkan pada bab toharoh mantiki? Toharoh artinya adalah bersih luar dalam. Ini makna, ya. Bukan hanya anggota wudu kita, tapi hati kita juga bersih dia. Bagaimana caranya? Sebelum berwudu kita baca bismillah. Ketika cuci tangan, berarti kita ingat hadis Rasul. Ingat hadis Rasul bahwa dosa-dosa kita akan bergugur bersama jatuhnya air wudhu kita.
Ada ulama yang mukasafah. Dia bisa melihat dosa. Kalau dosa itu jatuh, nampak dia. Kalau ada yang wudhu ya, nampak dia dosa itu jatuh bersama air wudhu itu. Ketika membasuh muka, teringat hadis Rasul bahwa dosa muka, dosa mata, dosa hidungnya telah hilang. Mata yang sering bermaksiat itu terhapus dia. Ingatnya fokus pada Allah. Ya. Kemudian diusapnya kepalanya, usap kepala ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan adalah mengusap kepala. Wamsau ru'usakum ya. Usap sebagai kepalamu, mengusap bukan rambut, bukan membasuh. Membasuh dan mengusap beda. Ya, kalau tangan, muka itu membasuh, air dialirkan. Kalau mengusap diambil airnya, baru diusap gini, dilap-lap bahasa kitanya ya. Yang diusap apa? Kepala. Untuk menunjukkan keadilan Allah kepada orang yang botak, yang pendek rambut dan yang panjang rambut. Ya. Kemudian masuk fikih juga sedikit ya. Cara mengusapnya kepala ini dari depan ke belakang, ke depan lagi, keseluruhan kepala. Kemudian sebagian kepala sah juga. Ya. Kemudian minimal 3 helai rambut kata Imam Syafi'i. Yang penting dia kepalanya kena rambut 3 helai, dah sah. Entah sini dia tapi kepala, tengkuk nak sah. Ya. Atau dia panjang rambut sininya, gini kan rambut sah, ya kepala. Ini. Kemudian kakinya ketika dia basuh maka berguguran dosa kakinya. Maka ketika dia membaca Al-Quran, insya Allah dia akan khusyuk. Kemudian niatkan ketika membaca Al-Quran, bayangkan sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah. Hadisnya ada. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia baca Quran. Barang siapa dia ingin berkomunikasi dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Ya? Jadi baca Al-Qurannya jangan mengejar target, nggak akan tercapai. Ya, target baca Al-Quran ini ridho Allah. Ada orang baca Al-Quran karena mengejarkan target. Hari ini saya harus minimal 1 juz. Minta ampun ujungnya. Ya, gasnya lagi. Sehingga lupa mentadabburi Al-Quran. Dapat pahala dia dapat, ya. Cuma tidak sebanyak, tidak sebaik orang yang mampu mentadabburinya dan pelan-pelan baca Al-Quran. Ini itu salah satu cara. Kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan suara yang terbaik. Apalagi bagi orang yang ingin menghafal Quran. Penyakit orang yang habis Quran dia baca cepat-cepat, ya. Sehingga ketika dilambatkan hilang bacaannya. Penyakit orang yang membaca ingin habis Quran dia baca cepat-cepat. Itu kan jelas surat ayatnya itu kan. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu baca Al-Quran itu gerakkan lidahmu dengan cepat-cepat untuk menghafal, menguasainya. Tidak boleh. Itu larangannya jelas. Baca pakai tartil, berseni. Rupanya dengan kita bertartil, berseni, masuk langsung ke otak itu. Sambil menghafal, terhafal rupanya sendiri langsung ya. Kemudian membacanya dengan melihat mushaf. Usahakan melihat mushaf. Ini metode, ya. Maka kata ulama fikih itu terjadi ikhtilaf. Ikhtilafnya apa di dalam solat, bukan di luar solat. Utama mana menengok Al-Quran ketika solat dengan tidak menengok. Ada ulama fikih mengatakan bahwa melihat Al-Quran lebih afdol daripada tanpa melihat. Karena dengan melihat mata terpahala. Huruf per huruf nampak. Makanya nggak salah ada kalau kita live Mekah itu ya kita tengok. Ada orang sholat itu baca Quran langsung ini nengoknya. Berarti dia mengikuti ulama ini. Ya. Ulamanya satu mengatakan lebih afdal hafal. Karena dengan hafal dia berulang-ulang. Kemudian konsentrasi tidak terganggu Al-Quran, ya. Gitu. Tapi kalau di luar
di luar di luar sholat tentu saja lebih afdol dengan melihat mushaf. Tahu mushaf kan? Mushaf itu nih Al-Quran, kitabnya. Ini tak boleh dibawa ke WC, ya, tak boleh. HP ini bukan mushaf. Quran digital itu bukan mushaf. Kalau Quran digitalnya terbuka dibawa ke WC berdosa, tak boleh. Tapi kalau mati bukan Al-Quran ini dibawa, boleh, ya, boleh dibawa. Walaupun ada Al-Quran dalamnya, tapi harus mati di HP itu. Berarti lebih besar pahala menengok pakai Al-Quran daripada pakai HP. Makanya nanti bagi orang yang ingin fokus, ini pertanyaannya, agar saat membaca Al-Quran bukan main hafal kan? Salah satunya tadi harus bersih, wudu, dan ta'awuz jangan lupa. Ya, ta'awuz ini adalah ada ulama yang mewajibkan. Ya, Faiza qara'tal Quran falyasta'iz billah minasyaitonir rajim. Maka hendaklah kamu berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi yang betul baca Al-Quran itu adalah dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Betul, ya. Tanpa dia baca bismillah, a'udzubillah, kan sudah disebut nama Allah itu, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mantap, ya. Dibaca ta'awuz, dibacanya bismillah. Kenapa? Karena di awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kurang mantap, ya. Kenapa kurang mantap? Ta'awuz tak dibacanya, dan dia membaca di pertengahan bukan di awal surat. Apa maksudnya kan? Yang harus ketika kita baca Quran itu ta'awuznya, ya. Jika dia ada pada awal surat, seperti kita baca qul huwallahu bismillah, ya, al-falaq bismillah. Karena jarang surat pendek ini jarang kita di tengah, ya kan? Tapi kalau mulai di tengah bukan di awal surat, ini diawali dari ta'awuz. Boleh baca bismillah, boleh, tidak membatalkan, ya, tetap dapat pahala. Tanpa bismillah boleh, ya, tapi ta'awuz jangan dilupakan. Artinya apa? Ternyata baca Al-Quran ini godaannya banyak, makanya kita disuruh membaca ta'awuz. Disebutkan dalam surat Al-Qalam kalau tidak salah itu, ya, menceritakan bagaimana orang kafir itu hampir saja menyesatkan kita dengan pandangan ainnya, ya. Kalau bukan karena Rasulullah baca Al-Quran, Rasul dah kena, ya, dengan bujuk rayanya. Ketika baca Quran, bujuk raya dibaca Al-Quran, hilang sihirnya itu oleh Al-Quran. Akhirnya mereka mengatakan, ini orang gila nih, dibilangnya Muhammadnya orang gila, karena nak mampan dirayu-rayu gitu. Jadi penting kita baca ta'awuz. Mungkin itu adalah salah satu. Kemudian yang lain, kata kuncinya Al-Quran ini perkara akhirat, iya kan? Perkara yang paling berharga. Betul nggak berharga Al-Quran itu? Khusyuk sholat berharga nggak? Berharga. Baca Quran berharga? Berharga.
Secara akal kita lebih berharga mana sholat daripada dunia, daripada rumah? Berharga Al-Quran. Maka jangan sedih kalau kita tidak punya rumah tapi kita punya Quran. Jangan sedih ya. Kalaupun kita tidak punya uang banyak tapi kita punya Al-Quran, jangan sedih, karena itu berharga ya. Tapi sebaliknya, ada orang untuk mencari yang tidak begitu berharga, usahanya luar biasa. Siang berangkat lagi kerja usaha, malam baru pulang. Padahal jika dibandingkan Al-Quran tidak begitu berharga ya. Dia usahanya luar biasa. Nah, dia usahanya cuma wudhu aja, wudhu, azan orang datang dia ke masjid, minta pula khusuk sholat langsung. Kira-kira dapat nggak? Dapat juga, cuma tidak akan seperti yang kita harapkan. Berbeda dengan orang yang datang lebih dahulu. Nah, orang-orang ini dia modal cuma wudhu aja, duduk langsung ingin dapat khusuk Quran, fokus. Dapat nggak? Dapat juga, cuma tidak terlalu fokus karena usahanya kurang. Ini adalah perkara akhirat. Khairun minal ula ya, lebih baik daripada dunia ini Al-Quran itu. Dan usaha kita walaupun tidak mengalahkan usaha kita terhadap dunia, minimal seimbang, baru dia dapat fokus itu. Itu kata intinya itu sebetulnya. Sebagaimana ulama kita, ustaz-ustaz kita meninggal, baik Ustaz Hadi Hidayah. Bagaimana ceritanya? Pernah dengar ceritanya kan? Ketika ayahnya meninggal, Ustaz Hadi Hidayat ini yang hafal letak-letak Al-Quran ini ya, ayahnya meninggal, maka dipanggil semua saudaranya. Apa kata ayahnya? Buat kamu nah bidang tanah, nah kebun ini untuk kamu, rumah ini untuk yang ini ya. Dibagikan semua harta sampai habis. Datanglah Hadi Hidayat yang kecil, panggilnya. Apa yang dikasih? Dikasih satu Quran, mushaf cuma dikasih. Ini untuk kamu nak ya. Kira-kira kalau kita yang tomak, ngamuk nggak itu? Semua harta dikasih pada saudara kita yang lain ya. Yang dikasih sama Hadi Hidayat cuma satu Al-Quran oleh ayahnya. Maka saya bertekad, kata Hidayah, Ustaz Hadi Hidayat, berarti ayah saya ingin saya menguasai Al-Quran. Dia tidak berprasangka buruk pada ayahnya. Dia tidak mengatakan ayahnya tidak adil. Maka dari situlah Ustaz Hadi Hidayat itu fokus sampai tahu letak Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Asr, surah At-Tin, sering sampai ke surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun atau tawassaw bil haqq ya. Gitu. Sharing bercampur-campur. Enggak kuat hafalan kita. Karena apa? Usaha kita kurang. Mungkin itu. Semoga bermanfaat. Ada lagi, jika fitnah itu semakin besar terhadap diri kita sampai mengganggu pikiran, apakah kita tetap diam? Karena menurut saya, jika terlalu lama diam bakal timbul perasaan prasangka buruk ya terhadap kita. Secara akal mah iya, ada orang memfitnah kita ya, kamu gini ya, enggak tanya kan. Kalau orang percaya itu tidak fitnah namanya. Berarti bisa kita klarifikasi. 1000 kali pun kita mengatakan tidak, orang tidak percaya itu fitnah. Padahal kita tidak melakukan. Makanya untuk penanganan fitnah ini Bunda Aisyah tidak pernah berbicara dia. Karena dia sudah mencoba mengklarifikasi kepada ayahnya Abu Bakar. Wahai ayah, wahai ayah ibunda, engkau kan yang membesarkan saya, melahirkan saya. Apakah engkau percaya dengan ucapan saya? Abu Bakar radhiyallahu an, ibunya dia tak komen. Karena dia tahu ini fitnah.
Siti Aisyah tak ada tempat mengadu. Menghadap kepada Rasulullah, apakah engkau percaya bahwa saya tidak melakukan perzinahan? Rasul juga diam. Itu katakan fitnah itu. 1000 kali pun kita mengklarifikasi tidak akan pernah orang percaya. Gitu. Bahkan semakin kita ungkapkan yang sifat fitnah itu ya, semakin kita ungkapkan maka semakin bertambah tekan fitnah itu. Makanya sama seperti fitnah corona ini ya, semakin angkat bicara kita semakin bertambah dia. Sekira sedikit penjara langsung. Ini fitnah, ini disebut dengan fitnah. Sampai nanti fitnah itu akan ada orang-orang yang pembukanya. Memang yang dimaksud oleh saudara-saudari kita tadi atau saudara kita ini, nggak mungkin kita berdiam diri. Memang betul ya. Tapi jika itu menimpa diri kita, mungkin kita hanya bisa nanti membisikkan pada teman-teman kita. Biarlah teman kita mencoba untuk menjelaskan pada yang lain, beritahu. Tapi kita langsung nggak akan mungkin percaya. Biasanya kalau fitnah itu terjadi sampai teman pun tak percaya dengan kita. Jadi kepada siapa kita bercerita? Maka disebut dengan fitnah dia ya. Gitu. Itu kalau itu fitnah terhadap diri kita ya, atau orang yang mencoba kita. Namun tetap kita wajib berusaha menghindari fitnah tadi ya. Boleh berusaha, tidak boleh diam kita tidak boleh. Artinya kita parasit, namun sifat fitnah itu seperti tadi. Tetap kita usahakan bagaimana cara menghilangnya. Karena kalau sudah datang fitnah tadi, hanya Allah lah yang mampu mengangkatnya. Kita tetap banyak berdoa dan berusaha tetap gitu. Mungkin itu jawabannya. Maksudnya kita tidak boleh diam memang ya. Diam jangan. Cuma sebagai sifat fitnah tadi kita sampaikan bahwa fitnah ini kalau memang bisa diklarifikasi dia tidak fitnah namanya gitu. Mungkin itu demikian. Ada lagi kira? Yang akhwat udah habis pertanyaannya. Baik, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Insya Allah ini akan berjalan lagi seperti biasa. Bagi yang udah absen nanti ya, bagi bila masuk nama insya Allah kita masukkan ke grup nanti, ke grup sahabat ngaji. Yang akhwat ada yang baru yang belum masuk ke namanya, masukkan nanti ya. Kawan-kawan yang baru disapa, kenalan kita, insya Allah ikhwah di antara kita akan bertambah persaudaraan di antara kita. Kemudian insya Allah Ahad depan ini kayaknya kegiatan masing-masing ya. Yang akhwat ada kegiatan khusus dia terserah. Ikhwan juga Ahad depan ya. Berikutnya Ahad satu lagi baru kita kajian lagi, kajian umum seperti ini ya. Nanti kita iklankan. Setelah itu Ahad berikutnya kita outbound biasanya ya. Outbound ya. Bisa outbound ataupun outdoor ya. Kajiannya di luar ruangan lah. Bisa nanti olahraga, bisa ngejim nanti musyawarahkan lagi. Bisa memanah ya. Nanti kita musyawarahkan lagi. Baik, kita masuk pada hal-hal yang saya perlu. Ada lagi kira-kira ketua yang harus sampaikan? Ada Firman, Bang Abdul ada, Pak Dokter ada yang mau ditanya Pak Dokter? Udah ya, saudara Adinda siapa namanya? Kita Adi. Adi. Hadi ya, Masya Allah ya. Hadi petunjuk ya. Kita Hadi, kori kita tadi baca, mudah-mudahan bergabung nanti ya sama kita insya Allah. Udah lama nggak kuliah, udah ya. Mudah-mudahan segera fitnah ini diangkat oleh Allah. Baik, sebagai penutup majlis kita berharap kepada Allah, kita bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa dhawil huquqi alayna wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang makannya tidak kenyang ya Allah, tidurnya tidak nyenyak ya Allah, untuk menjaga kami ya Allah. Ayah kami ya Allah, banting tulang beras keringat ya Allah, untuk menafkahi kami. Terkadang mereka tidak berjumpa dengan kami, kami pun sudah tidur ya Allah. Terkadang mereka melalaikan sholat ya Allah. Ibu kami buka aurat terkadang ya Allah. Terkadang mereka tahan berhutang-hutang ya Allah, hanya untuk mendidik kami ya Allah, menafkahi kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Jadikan mereka wasilah buat kami untuk masuk surga ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni juga dosa guru-guru kami ya Allah. Guru kami telah mengajarkan kami perkara yang hak ya Allah, sehingga kami tahu mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa mereka ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dosa saudara kami seiman ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi Palestin, wansuril muslimin al-mujahidin fi Suriah, wansuril muslimin al-mujahidin fi Uyghur, wansuril muslimin al-mujahidin fi Indonesia. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, bantu saudara kami yang berjihad di Palestina ya Allah. Saudara seiman kami yang berjihad di Suriah, di Uyghur, di Rohingya ya Allah, di Indonesia, dan di mana saja mereka berada ya Allah. Bantulah para mujahid-mujahid kami untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, angkatlah fitnah, bala, musibah ya Allah, munkar kemungkar dari kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Angkatlah fitnah corona ini ya Allah, yang dapat menghalangi kami untuk bersekolah ya Allah, menempuh pendidikan, yang dapat memutuskan hubungan silaturahim kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami terasa betul ya Allah, indahnya bersaudara ya Allah. Kami ingin bersalaman ya Allah. Corona ini menghalangi kami dari bersalaman ya Allah. Kami ingin bersilaturahim ya Allah. Corona ini menghalangi kami untuk saling mengunjungi ya Allah. Kami ingin soft rapat-rapat ya Allah dalam sholat, tapi kami tidak diizinkan ya Allah. Kami ingin memakai sejadah karpet ya Allah di masjid-Mu ya Allah. Hari ini belum lagi kami memakai itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah fitnah ini ya Allah, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah Engkau beri kami petunjuk ya Allah, janganlah Engkau kembalikan kami kepada kesesatan ya Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami, teguhkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
للمتقين إماما. Ya Allah, berilah kami calon-calon istri-istri, suami-suami yang soleha ya Allah, anak cucu keturunan kami ya Allah, yang menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun, yang menjadi penentram jiwa kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami contoh yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Irhamna ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi